Not him. Who cares? Drop the fucking. Halo, apa kabar kalian? Wih, gimana? Udah puga hari ini? Balik lagi bersama saya. Saya siapa? Ya saya. Kesempatan kali ini saya akan membahas film berjudul Sniper Ghost Shooter yang dirilis tahun 2016. Tergolong film baru ya. Film yang bergenre action ini dibintangi oleh Kate Michael Collins bersama Billy Zane sebagai peran utamanya. Alright, tak perlu banyak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Kita langsung pada intinya. Awal cerita dimulai dari pusat komando yang sedang mengawasi utusannya bertugas. Mereka adalah Brandon, Mayor Richard, dan kawan-kawan. Pada misi itu, mereka ditugaskan untuk mencegah atau memantau beberapa sandera yang akan dieksekusi oleh teroris yang berada di sebuah tempat seperti hutan, dan ada kali-kalinya gitu sih. Tiba saatnya sandera mau dieksekusi. Saat itu Brandon yang diberi mandat untuk menembak eksekutor. Entah rasa galau tak tega atau alasan kemanusiaan karena eksekutornya seorang bocil, Brandon pun tak kunjung menembak. Seketika itu temannya langsung mengambil alih tembakan tersebut. Namun sayang, tembakannya meleset. Seketika suasana berubah menjadi genting tak terkendali dan seorang sandera tetap ada yang terbunuh satu. Tapi saat itu bantuan heli datang. Sekelompok teroris tersebut kocar-kacir dibuatnya. Ada yang kabur ke sungai dan berlarian. Berjalan nyerong pun juga ada. Bak kepiting yang pulang ke habitatnya. Mampus. Arming missiles. Missile away. Scene berpindah ke negara di mana makanan kebab itu berasal, yaitu Turki. Sedang asik berpesta sambil menikmati tua, Amer juga ada loh. Saat seru bercengkrama bersama rekan-rekannya, tiba-tiba salah seorang rekannya menyebut dirinya Junior dengan alasan Brandon tak menembak si bocil eksekutor pada misi kemarin silam. Kesal disinggung temannya dengan kata Junior. Saat itu tiba-tiba Brandon menepi di pinggiran pantai. Lalu ada seorang wanita yang berdiri tak jauh darinya. Namanya Robin Slester, yang seketika itu menarik perhatian Brandon. Brandon pun langsung tertarik dan mulai menghampiri wanita tersebut. Sedang asik bercengkrama, bertukar pendapat, dan berhalusinasi bersama. Di sisi yang lain, ada penembak jitu sedang mengintai dengan senapan AK-47 yang dilengkapi teropong ajaib miliknya. Entah dari pihak mana, nanti kita akan tahu jawabannya. That obvious. You're not army. Tiba saatnya Brandon mau dieksekusi, tiba-tiba ada seorang datang membantu. Untung aja. Namanya Mayor Bidwell. Lalu Pak Bidwell menelepon Brandon. Ia mengajak ketemuan di sebuah jembatan. Ia juga mengatakan bahwa Brandon diikuti dari Suriah dan akan ada imbalan jika ada yang berhasil membunuhnya terkait misi pembebasan sandera kemarin silam. I messed up the entire op. Miller would have busted. We did the stuff he doesn't want to do. Scene berpindah ke lautan dan ada kapal-kapalnya gitu. Ada Kolonel Babayev. Ia berperan sebagai penghubung tim Brandon dengan tentara Georgia. Ada Robin Slester dan pastinya Brandon dan kawan-kawan. Pada meeting itu, mereka ditugaskan untuk menjaga sebuah pipa gas milik perusahaan besar yang berada di wilayah Georgia. Karena sekelompok teroris diduga akan menyerang pipa gas itu. The attacks to a Afghan militant. From our eyes in the sky. Gazakov plays Lanjut. Cerita berpindah di perusahaan gas ini yang sekilas mirip pabrik gula. Drone pengintai tanpa awak diterbangkan. Saat bersiap-siap, sekilas Kolonel Babayev sempat meragukan kemampuan Brandon dan timnya. Tetapi Richard terus meyakinkan bahwa timnya bisa mengatasi ini semua. Di sisi yang lain, sekelompok teroris yang dipandegani oleh Gazakov datang untuk memantau perusahaan tersebut. Tapi Brandon dan timnya tak kehilangan akal. Mereka juga siaga di wilayah perusahaan tersebut dengan memasang sniper di beberapa titik. Pada saat iring-iringan mobil lewat, tim Brandon belum menemukan tanda-tanda adanya musuh.
Namun tiba-tiba tembakan sniper anti-tank punya musuh mengenai salah satu mobil hingga terbalik. Berbarengan saat itu, Rogers juga terkena tembakan. Saat itu tim Brandon juga kesulitan membalas karena keberadaan sniper musuh belum terdeteksi. Akhirnya, mereka menjuluki Ghost Shooter atau penembak setan. Nyam 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 nyam. 500%. Sementara itu, Richard juga mengawasi dari pusat komando dan terus menanyakan situasi yang terjadi di lapangan. Kolonel pun dibuat geram dan memerintahkan jajarannya untuk menghujani rudal pada target musuh. Dan kena dan porak-porandalah posisi mereka. Sisi yang lain, Brandon mendatangi Rogers yang sangat sekarat karena tertembak. Tentunya ia sangat terpukul. Sebisa mungkin ia menyelamatkan nyawa Rogers, tapi karena sudah ajal, Rogers tak tertolong dan meninggoy. Bersamaan dengan itu, Richard juga datang meninjau lokasi, mengecek keadaan sambil berharap ada informasi lebih. Dan ia bersama Lester mengasumsikan bahwa pimpinan tertinggi teroris itu masih hidup. Sehabis itu, Brandon mempertanyakan tentang kematian Rogers karena ada kejanggalan terkait posisinya bisa terdeteksi musuh hingga menyebabkan Rogers terbunuh. Dan dengan jarak sejauh itu rasanya tidak mungkin tembakan bisa dilakukan dengan tepat sasaran. Saat itu Brandon menaruh kecurigaan, apakah ada orang dalam yang berkhianat? Nanti kita akan tahu jawabannya. Hey bro, sektor the Trans-Georgian Pipeline. Scene berpindah ke pegunungan bersalju yang indah tetapi sangat dingin, sepi, dan hanya ada burung-burung kecil yang berlalu lalang. Jauh di atas ketinggian 4000 meter, Brandon dan rekannya sedang berjaga di wilayah camp mereka. Namun tiba-tiba seorang yang berjaga di pos gambling terkena sniper dari musuh. Seketika itu, Brandon refleks langsung menemukan di mana posisi musuh bermukim. Lagi dan lagi, keadaan ricuh dan baku hantam tak dapat dihindarkan. Bebarengan saat itu, rekannya juga meledakkan beberapa ranjau yang mereka tebar sebelumnya. Mantep. Dan Brandon pun hampir terkena roket dari musuh. Namun lagi-lagi keberuntungan masih memihak Brandon. Sementara itu rekan barunya yang tertangkap mau dieksekusi dan Brandon datang secara tepat waktu. Bak pahlawan bangun pagi untuk menolongnya dengan memecahkan kepala mereka satu per satu. Cerita berlanjut. Saat Brandon lagi halan-halan dengan rekan barunya, jalan santai, tengok kanan, tengok kiri sambil mencari inspirasi. Tiba-tiba ia dihadang dan dikepung sekelompok abang-abangan teroris. Dan pintarnya rekan Brandon berlagak baik kepada abang-abangan itu dengan menawari kotak cerutu yang dibawanya seakan-akan mereka di pihak teroris tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Children. Sementara dari pusat komando sudah mengetahui kalau ada hal janggal yang tertangkap kamera pesawat intai milik mereka, bahwa orang mereka dalam keadaan bahaya. Brandon maksudnya. You forget yourself, American. Sedang bernegosiasi, lagi-lagi pesawat pengintai itu meluncurkan rudalnya untuk kesekian kalinya. Tentunya perintah dari atasan pusat komando dong. Scene berpindah. Di perusahaan gas itu, Brandon dan rekan-rekannya mengadakan meeting lagi terkait masalah yang mereka alami, yaitu setiap pergerakan mereka kok selalu bisa terdeteksi oleh musuh. Brandon pun menjawab bahwa ia sekilas pernah melihat seorang militan itu sering membawa benda sejenis laptop berantena yang melilit di bahunya. Brandon berasumsi itu bukan alat sembarangan dan kemungkinan besar itu hardware yang bisa menyadap pesawat drone milik mereka selama ini. Tentunya Lester dan Kolonel membantah pendapat Brandon dengan dalih apa mungkin sekelompok teroris yang bermukim di hutan bisa memiliki alat secanggih itu. Sangatlah mustahil. Tetapi Brandon tak menyerah. Ia terus mencoba meyakinkan rekan-rekannya dengan berkata barang seperti itu bisa ditemukan di pasar gelap. Cerita berlanjut di sebuah desa kecil di mana kamp tempat tentara Georgia berkumpul. Di sisi lain, pimpinan tertinggi si mas-mas teroris yaitu Gazakov bersama kurawannya sedang mengintai camp tersebut. Dan tak ketinggalan juga sang operator alat penyadap pesawat drone milik tim Brandon. Dan akhirnya salah satu si mas teroris tersebut membuka tembakan yang meng-headshot salah satu prajurit Georgia. Baku hantam akhirnya terjadi lagi.
White House, second story. Lagi dan lagi, rekan Brandon kesulitan mendeteksi arah letupan sniper setan tersebut, dan Zeus tertembak saat mencari keberadaan musuh. Perlahan tapi pasti, ucapan Brandon terbukti dengan menyuruh Mayor Richard melepaskan rompi anti peluru yang dikenakannya, karena ada jaringan GPS yang terhubung dengan pesawat drone tersebut. Yang semula si mas teroris itu tahu posisi dia, kini sudah hilang dari radar laptopnya. Mangkane tah manuton atau mau ngilakon iku. Squad Brandon pun berhasil memukul mundur si mas-mas teroris itu. Sementara Sylvester masih belum percaya mengenai masalah peretasan GPS tersebut. Saat menyiapkan persenjataan, sang kolonel pun datang. Mayor Richard melaporkan ke kolonel soal baku hantam di desa tadi. Ia mengatakan bahwa timnya terpengerap di desa tersebut karena si mas teroris tahu posisi mereka dengan mendengar saluran radio yang tak aman. Ia juga menjelaskan kalau apa kata Brandon itu benar. Perlahan kolonel mulai insecure. Scene berlanjut, lagi-lagi di perusahaan ini. Brandon dan tim mengadakan meeting. Saat itu kolonel menyampaikan bahwa posisi teroris berada di Koboleti menurut foto satelit dekat tempat mereka, dan siap menyerang mereka keesokan harinya. Tak hanya itu, Pak Kolonel mengutuskan jajarannya untuk mematikan GPS sembari siap siaga tingkat tinggi dan menghancurkan musuh tanpa sisa pada hari esok. Hari esok pun tiba. Saat itu, Gazakov dan para Kurawanya menggeruduk perusahaan itu. Sementara itu, salah satu Kurawa Gazakov masih kesulitan meretas jaringan GPS yang sudah dimatikan. Dan boom! Sylvester hampir terbunuh oleh rudal pihak teroris. Baku hantam secara besar-besaran pun terjadi. Cancel all CFC aircraft. Brandon dan sekuat berhasil melumpuhkan Kurawa Gazakov satu persatu. Dibantu Rampike, Brandon berusaha mencari posisi di mana bos besar teroris yang jago peta umpet itu dalam persembunyiannya. Tak lama setelah itu, Rampike tertembak oleh peluru panas Gazakov. Dengan tertembaknya Rampike, secara otomatis Brandon mendeteksi posisi dari Gazakov. Adu adrenalin bidikan pun terjadi, dan Gazakov meninggal terkena peluru panas dari Brandon. Setelah misi itu, mereka kembali merayakan atas kemenangan tim. Dan setelahnya, Sylvester meminta maaf kepada Brandon karena sempat tak percaya dengan ucapannya. Dan bersambung ending yang in the high.